Lantas juga itu Alkitab itu tidak pernah basi. Selalu apa itu? Selalu baru. Boleh kita bilang begitu. Selalu up to date. Selalu baru, selalu up to date. Maksudnya isinya itu berbicara kepada segala zaman di dalam sejarah umat manusia. Mulai zaman Baheula, zaman dulu sampai zaman roket sekarang, Alkitab itu isinya tetap up to date. Up to date apa? Tetap segar. Ibaratnya seperti koran masih baru datang tadi pagi. Isinya tetap segar. Kenapa demikian? Ini membuktikan Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Sama seperti Allah sendiri tidak berubah, ya kan? Allah kan tidak berubah. Allah tidak pernah menjadi kuno, ya benar. Sama seperti itu. Alkitab tidak pernah menjadi kuno. Oh, ini memang buku kuno, ya, karena ini ditulis ribuan tahun yang lalu. Misalnya kitab Ayub, itu kitab paling tua, itu ditulis ribuan tahun yang lalu. Tetapi isinya tidak kuno. Isinya tidak kuno. Walaupun ini buku kuno, isinya tidak kuno. Karena isinya tidak pernah berubah, sama seperti Allah sendiri tidak berubah, tidak terpengaruh oleh zaman. Tidak ada kitab lain seperti itu. Buku zaman sekarang ditulis 4 bulan yang lalu aja sudah ketinggalan, sudah basi. Ya. Nah ini ditulis, you tahu, ini Alkitab itu mencakup sampai hari ini. Alkitab itu sejarahnya itu di dalam isi penulisannya itu mencakup satu jangka jarak sepanjang 3.000 tahun. 3.000 tahun. Mulai zaman Musa sampai zaman Yesus. Itu mencakup jarak jangka waktu 3.000 tahun. Toh tidak pernah basi. Sekarang buku umur 3 tahun sudah basi. Kita terus yang ke-8. Yang ke-8. Yang ke-8 ini kita tahu Alkitab adalah ilham dari Allah, diilhamkan oleh Allah, karena Alkitab itu menunjukkan atau berbicara tentang pribadi dan kemuliaan Allah. Alkitab itu berbicara tentang pribadi dan tentang kemuliaan Allah. Saudara selidiki dari muka sampai belakang, semuanya bicara mengenai Allah, Allah, Allah dan kemuliaannya dan kemuliaannya. Nah sebetulnya tujuan hidup kita itu untuk apa? Memuliakan Tuhan. Ya, untuk kemuliaan Tuhan. Jangan saudara bilang ya, kalau ditanya orang, kau hidup untuk apa? Untuk makan. Itu kan sama dengan kambing. Kambing itu hidupnya ya cuma untuk makan, bangun tidur cari makan, mau tidur masih makan. Yang hidup untuk makan tuh binatang. Binatang tuh tidak tahu bagaimana memuliakan Allah, tuh tidak tahu. Tapi manusia tidak. Manusia diciptakan dan hidup untuk memuliakan Allah, bukan untuk makan. Nah, kalau begitu kita untuk apa makan? Nah, kita makan supaya tidak mati. Ya kan? Supaya bisa bekerja, supaya bisa melayani Tuhan, supaya bisa memuliakan Tuhan. Tapi bukan hidup untuk makan. Hidup saya, hidup saudara untuk memuliakan Tuhan. Jadi, kalau di dalam Alkitab itu ditulis bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu. Alam semesta, menciptakan itu umat manusia, menciptakan bangsa Israel, menurunkan Mesias itu, memberikan hidup kekal kepada manusia, memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani Dia, menyediakan sorga, menyediakan itu rumah yang kekal di kemudian hari dan sebagainya. Itu semuanya untuk kemuliaan Dia. Semuanya. Tujuan akhirnya adalah untuk kemuliaan Dia. Makanya, kalau saudara belajar firman Allah, belajarlah untuk kemuliaan Dia. Kalau saudara nanti melayani, layanilah untuk kemuliaan Dia. Kalau saudara menginjil, menginjillah untuk kemuliaan Dia. Ya. Kalau saudara itu memenangkan jiwa, menangkanlah jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan untuk diri sendiri ya. Jangan. Sekarang ini saya lihat kecenderungan ke arah itu. Orang berkorban sedikit dari mimbar, memenangkan jiwa sedikit, jadi terkenal sedikit, sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Dirinya yang ditonjolkan.
dirinya yang dipuji, yang dipuja, yang dikultus individukan istilahnya ya Pak. Sampai ada banyak sekarang pengkhotbah lebih terkenal dari Yesus. Dari subjek khotbahnya sebetulnya. Dari Yesusnya, dari bosnya. Bosnya karena terkenal. Lebih terkenal jogosnya. Aneh kan? Bagaimana kalau jogos lebih terkenal dari bosnya, kan aneh. Tapi sekarang banyak keanehan macam begitu. Jogosnya lebih terkenal dari bosnya. Di kita lebih terkenal dari Yesus. Ini ada yang nggak beres. Di mana letak ketidakberesannya? Si jogos lagi mencuri kemuliaan bosnya. Jangan mencuri kemuliaan Allah. Allah bilang dia tidak akan membiarkan kemuliaannya itu diambil oleh orang lain. Dia tidak akan membiarkan itu. Jangan. Kita hanya jogosnya. Itu mana ada keledai yang dipuji semata-mata karena ditunggangi oleh Yesus. Keledai itu disoraki, diberi permadani dari daun zaitun kan karena Yesus nunggangi dia. Coba Yesus tidak nunggangi dia, ya keledai itu tidak dianggap orang, ya Banda. Sama dengan kita. Sering saya berpikir, oh saya bisa keluar masuk hotel mewah, bisa itu naik turun pesawat terbang, bisa keliling dunia kemana-mana, semata-mata karena saya melayani Yesus. Umpamanya saya tidak melayani Yesus, siapa yang anggap saya? Ya kan? Jadi berikanlah kemuliaan itu, kembalikanlah kemuliaan itu kepada bos kita, kepada juragan kita, kepada majikan kita, kepada Tuhan kita, kepada Tuhan kita. Itu Yesus, yaitu Allah itu sendiri. Sering, maaf ini sedikit kesaksiannya. Sering saya kalau itu melayani di gereja lain atau di tempat yang baru atau apa, orang-orang sering tanya, Pak, nanti tolong kalau dari mimbar sebelum khotbah tolong jelaskan, perkenalkan diri Bapak, jelaskan ya itu bagaimana Bapak dulu sampai sekarang begini dan sebagainya. Oke, saya bilang baik. Saya berdiri di mimbar dan saya tidak pakai lebih dari setengah menit. Saya bilang, saudara-saudara, nama saya Cahya. Cukup itu panggil Cahya aja. Sedangkan mengenai diri saya tidak begitu penting. Yang lebih penting mengenai bos saya. Nah, mari sekarang kita bicara mengenai bos saya. Nah, mari kita buka Alkitab. Nah, saya mulai membuka Nas, mulai berkorban mengenai Yesus pada mereka. Beres kan? Ya. Nanti kalau mereka tepuk tangan, mereka akan memberikan pujian itu pada Yesus. Yesus yang ditepukin. Tidak usah saya, tidak perlu saya. Nah, saya siapa? Itu hanya keledainya, hanya tunggangannya, hanya jongosnya, mungkin hanya bentaranya yang menyediakan jalan untuk dia. Nah, kita begitu. Jangan lupa. Tujuan akhir dari semua yang Allah ciptakan dan berikan kepada kita, semuanya untuk kemuliaan Dia. Untuk kemuliaan Dia. Ya. Teori inspirasi. Ada beberapa teori inspirasi itu yang perlu kita ketahui. Teori-teori pengilhaman maksudnya. Jadi dengan adanya topik bahwa Alkitab itu diilhamkan oleh Allah, maka timbul beberapa teori. Yang pertama itu mechanical theory atau dictation theory. Yang pertama, dictation theory. Jadi teori dikte lah dalam bahasa Indonesianya. Saudara kan tahu dikte. Jadi teori ini mengatakan bahwa manusia yang menulis Alkitab itu seperti mesin, seperti sekretaris gitu loh. Allah itu seorang bos yang mendiktekan apa yang mau dia tulis, apa yang mau ditulis oleh sekretarisnya itu. Jadi penulis Alkitab hanya sebagai tukang Allah sebagai tukang diktenya, dia hanya ya didikte aja. Itu teori yang pertama. Teori yang kedua yang disebut partial theory. Partial ini maksudnya sebagian itu ya. Jadi maksudnya di sini hanya pernyataan-pernyataan yang bersifat doktrin atau ajaran dan beberapa peraturan yang ada di Alkitab itu yang betul. Yang sebagian lainnya tidak betul. Itu maksudnya dengan partial theory. Lantas yang ketiga, ini ada teori yang disebut degrees itu tingkatan, gitu ya. Degrees of
inspiration. Jadi tingkatan inspirasi, tingkatan pengilhaman itu maksudnya beberapa bagian dari Alkitab lebih penting dari beberapa bagian yang lain. Contohnya begini ya. Pernah saudara melihat Alkitab yang di dalam Injil itu kalau Yesus yang mengatakan sesuatu hurufnya ditulis merah, dicetak merah? Belum pernah lihat? Nah, di Alkitab bahasa Inggris ada. Yang lain-lain itu dicetak hitam. Nah, barang itu Yesus mengatakan sesuatu ya, misalnya apa? Itu lantas perkataan Yesus itu dicetak merah. Nah, itu dianggap karena dianggap itu lebih penting daripada lainnya. Nah, ini tidak betul. Kalau kita diilhamkan oleh Allah berarti ya dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 semua sama penting, ya kan? Nggak ada satu lebih penting daripada yang lain. Lantas itu nomor 4. Nomor 4 itu satu teori yang mengatakan bahwa hanya konsepnya saja yang diilhamkan, bukan kata-katanya. Jadi Allah hanya memberikan konsepnya ke dalam pikiran Simbrunis, lantas Simbrunis menulis dengan kata-katanya sendiri. Nah, ini umumnya orang-orang liberal mengatakan demikian. Tetapi kita tahu dari dalam Alkitab ya, dari beberapa ayat di Alkitab, dari banyak ayat di Alkitab, bahwa Allah bukan hanya memberikan konsep, Allah juga mengilhamkan apa? Kata itu yang diilhamkan. Kata demi kata diilhamkan. Bukan hanya konsepnya saja, bukan hanya buah pikirannya. Lantas yang kelima, ada teori yang mengatakan bahwa pengilhaman itu tidak lain adalah natural inspiration. Jadi inspirasi alamiah, inspirasi natural. Jadi sama seperti misalnya begini. Misalnya saudara mau mencari ilham untuk mengarang lagu, ya. Saudara pergi ke tepi pantai, ya kan? Di tepi pantai di tempat sendirian begitu, saudara mendengarkan deburan ombak di pantai. Wow, bisa ya. Lantas dari bunyi deburan ombak dan alunan gelombang itu, tiba-tiba saudara merasa mendapat ilham mengarang sebuah lagu misalnya. Nah, itu namanya natural inspiration, inspirasi natural. Jadi inspirasi yang diperoleh dari alam misalnya ya. Misalnya saudara mau mengarang satu novel, saudara pergi ke gunung di waktu senja hari, waktu matahari terbenam. Misalnya saudara mau melukis satu pemandangan, cari ilham, pergi ke hutan, waktu senja, matahari memerah, mulai turun ke perabuan, tiba-tiba berilham, wah, saya melukis sesuatu. Bukan ilham dari alam begitu, bukan. Tapi ini ilham yang datang dari Allah, bukan dari alam. Itu beda. Kan sering saudara dengar istilah kan, kamu mau kemana? Aku cari ilham. Bukan ilham begitu, itu lain. Itu natural inspiration. Itu inspirasi atau ilham alamiah itu bukan. Sumbernya bukan Allah itu. Tapi ini Alkitab sumbernya Allah langsung. Jadi Alkitab ini bukan natural inspiration, kalau saya bisa bilang ini adalah divine inspiration. Inspirasi divine, inspirasi ilahi. Divine inspiration, inspirasi yang dari Allah, bukan dari natural, bukan dari alamiah. Bukan seperti orang cari ilham kalau mau ngarang buku, mau melukis, mau ngarang nyanyian atau apa, bukan itu. Nah, yang keenam, ini disebut, ada teori yang disebut mystical inspiration. Oh, Alkitab itu pengilhamannya itu karena begini katanya. Karena mystical inspiration, inspirasi mistik itu maksudnya begini. Sama seperti ya di beberapa kebaktian di gereja, misalnya ya beberapa gereja itu kan untuk menciptakan satu suasana rohani katanya, atau suasana surga turun, lantas kita apa? Menyanyi lebih cepat, lebih keras, lantas tepuk tangan lebih rame, musik di volumenya tidak kalah itu di setel sampai maksimal, ya kan?
Sehingga keluar dari sana saudara sudah agak tuli. Wah, sehingga waktu di sana itu semacam excitement, excitement itu semacam wah, ya itu terangsang secara rohani, ya kan? Lantas setelah itu bisa ya dimasuki nubuatan atau apa, penglihatan atau apa atau bukan itu. Bukan mystical inspiration ya, bukan inspirasi mistik macam begitu. Itu penulis-penulis itu dalam keadaan sadar, sesadar-sadarnya dalam keadaan tenang kok itu. Enggak lagi kesurupan gitu, enggak ya. Enggak. Bukan dalam keadaan kesurupan rohani gitu, enggak. Mereka dalam keadaan wajar, tenang. You pikir waktu Musa nulis itu dia lagi kesurupan rohani? Ini ya. Tidak, bukan pengilhaman macam begitu. Itu Rasul Yohanes menulis itu kitab Wahyu di Pulau Patmos ya. Waktu Allah dinyatakan itu penglihatan mengenai surga, dia tidak dalam kesurupan, tidak. Dia dalam keadaan normal, wajar, dia sadar sesadar-sadarnya. Jadi orang yang menulis Alkitab itu mereka dalam keadaan sadar sesadar-sadarnya, sama seperti saudara sekarang sedang menulis pelajaran saudara. Sadar sesadar-sadarnya, bukan dalam keadaan kesurupan rohani. Kalau saya boleh pakai istilah kesurupan rohani, itu yang cocok kan istilahnya. Ekstasi. Ada orang mencari ekstasi. Jadi dengan minum heroin, minum obat bius, ya. Sehingga dia dalam keadaan ya kesurupan obat itu namanya. Dengan begitu dia bisa menikmati khayalan-khayalan yang tapi setelah kembali ke alam sadar, ya ke alam nyata ya semuanya itu tadi cuma halusinasi ya. Secara rohani juga begitu. Ada banyak orang, kenapa orang banyak sekarang suka pergi gereja, di gereja itu nyanyi keras-keras, itu musik keras-keras, tepuk tangan, ayo lebih akhirnya kesurupan rohani. Itu karena ya untuk sejenak bisa melupakan persoalan di rumah, untuk sejenak melupakan problema-problema yang ada. Tapi setelah 2 jam pulang dari kebaktian ya kembali lagi ke alam nyata. Itu tidak melepaskan persoalan saudara. Makanya saya pakai istilah kesurupan rohani. Ada kesurupan obat, ada kesurupan setan, maksudnya memang setan masuk, ada kesurupan ya macam-macam. Alkitab tidak ditulis oleh orang-orang yang kesurupan, jangan salah paham. Ini ditulis oleh orang yang normal, yang wajar, seperti saudara sedang menulis sekarang. Cuma sepenuhnya di dalam kontrol dan di dalam penguasaan roh Allah.